Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada sore hari ini. Walaupun kita masih berada di rumah, tetapi kita tetap beribadah untuk mendengar kembali firman-Nya. Puji Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus mengurapi kita semua dan kita boleh diberkati pada sore hari ini. Puji Tuhan. Mari ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan kembali buka di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-13. Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 13 dikatakan bahwa engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Sekali lagi saya bacakan bahwa engkau harus takut akan Tuhan Allahmu dan kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah satu pegangan yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara, di sini Musa diingatkan oleh Tuhan untuk menyampaikan nasihat ini kepada bangsa Israel. Dikatakan, sampaikan perintah ini kepada bangsa Israel supaya mereka memegang ketetapan-ketetapan Tuhan, memegang peraturan-peraturan yang diajarkan kepada bangsa ini, dan mereka dapat melakukannya sebab tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan itu adalah satu tempat di mana mereka akan menikmati berkat-berkat yang disediakan oleh Tuhan, asalkan mereka setia menurut akan perintah-perintah Tuhan. Untuk itu Musa diminta oleh Tuhan untuk menyampaikan firman ini. Bahkan dikatakan sampaikan kepada mereka, sampai kepada anak cucu mereka. Untuk tetap berpegang kepada perintah-perintah Allah. Dan juga biarlah mereka memasang telinga untuk mendengar apa yang disampaikan, apa yang harus mereka lakukan agar mereka menikmati janji Tuhan. Sebab itu semua orang yang ada di Mesir, yang dibawa oleh Musa untuk menyeberang dari tempat perbudakan itu, untuk menuju ke tempat yang diberkati oleh Tuhan. Hanya satu, Tuhan hanya menginginkan mereka supaya mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan sampai kepada anak cucu mereka, biarlah mereka tidak jemu-jemu untuk mengingatkan kepada keturunan-keturunan mereka, agar mereka bisa menerima berkat yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Dan salah satunya adalah biarlah mereka mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Bahkan juga mereka harus beribadah kepada Tuhan. Dan juga hal yang paling penting adalah mereka harus hidup takut kepada Tuhan. Inilah yang disampaikan Tuhan kepada Musa untuk diberitahukan kepada bangsa Israel.
Dan saya percaya firman Tuhan ini juga disampaikan kepada saya dan saudara pada sore hari ini. Untuk kembali kita berada di dalam Tuhan, mengikuti peraturan-peraturan atau mengikuti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, yaitu agar kita menyampaikan firman Tuhan ini, mengingatkan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mengingatkan kepada anak cucu kita supaya mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Sebab di dalam kita mengikuti perintah Tuhan, ada berkat-berkat yang akan kita terima. Sebab itu kita bersyukur pada sore hari ini kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan ini agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, tidak melakukan hal-hal yang membuat kita berbuat dosa. Di dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-20 kita lihat di sana. Keluaran 20 ayatnya yang ke-20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia dan padamu agar kamu jangan berbuat dosa." Jadi ini yang diingatkan kembali bahwa bangsa ini tidak perlu takut jika kita ada di dalam Tuhan. Jika kita mengikut perintah-perintah Tuhan. Jika kita memang mau menikmati berkat Tuhan. Maka hal yang pertama dikatakan, jangan takut sebab jika Tuhan ada padamu, kamu tidak akan berbuat dosa. Artinya kalau firman ada di dalam hati kita, firman selalu ada di dalam kehidupan saya dan saudara, maka kita percaya kita tidak akan berbuat dosa. Sebab apa? Roh Kudus yang akan mengingatkan kita, hei, jangan kamu melakukan hal itu. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang selalu menghampiri Tuhan di dalam hadirat-Nya, dia tidak akan mau menyimpang dari perbuatan yang tidak berkenan oleh Tuhan. Sebab itu kita bersyukur di dalam Ayub 36 ayat yang ke-10, kita lihat di sana. Ayub 36 ayat yang ke-10. Dan Ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka. Dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Saudara, Tuhan tadi katakan bahwa Musa diminta oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan ini kepada bangsa Israel, agar mereka menikmati apa yang dijanjikan Tuhan. Ketika mereka taat kepada peraturan yang disampaikan, mereka akan menikmati janji berkat Tuhan. Dan yang paling penting dikatakan mereka berbalik untuk tidak lagi melakukan hal-hal tentang dosa. Hal-hal yang mungkin mereka pernah lakukan di waktu-waktu yang lalu. Tetapi firman Tuhan ini kembali mengingatkan untuk berbalik
meninggalkan masa-masa yang lalu, tetapi memandang kepada Tuhan, memandang kepada janji Tuhan. Manakala kita taat kepada Tuhan, manakala kita mau mendengar suaranya dan mau melakukannya, maka dikatakan kita akan menjadi orang-orang yang mujur, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang menikmati keberuntungan yang dari Allah. Bahkan dikatakan kita akan menikmati kebahagiaan dan senang sampai akhir tahun-tahun kehidupan kita. Haleluya. Luar biasa, saudara. Sebab itu kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan kembali memberikan wejangan kepada saudara dan saya, memberikan nasihat lewat firman Tuhan ini agar kita mengikuti perintah Tuhan, agar kita kembali meninggalkan hal-hal yang jahat, untuk kita hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, kita buka di dalam Kejadian 22 ayatnya yang ke-12. Kejadian 22 ayatnya yang ke-12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini datang kepada Abraham, di mana kita ketahui bahwa Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan korban bakaran. Dan yang Tuhan minta adalah anak tunggal atau anak satu-satunya, anak yang dikasihinya untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, sebagai orang tua, sebagai ayah, saya percaya sekalipun dia taat kepada firman Tuhan, tetapi di dalam hati kecilnya pasti dia akan merasa sedih atau merasa ya bahwa ini adalah anak yang dia tunggu begitu lama dan sekarang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi dia sebagai orang yang takut kepada Tuhan, dia mengesampingkan perasaan itu. Dia mengesampingkan apa yang ada di dalam hatinya. Tetapi dia memandang kepada janji Tuhan. Dia memandang kepada Tuhan. Bahwa dia mau takut kepada Tuhan daripada dia mengikuti apa yang ada di dalam hatinya. Dia mengikuti perasaannya. Tetapi dia mau ikut akan Tuhan. Saudara, ini yang menjadi pelajaran buat saya dan saudara. Kita mau taat kepada Tuhan atau mau mengikuti apa yang ada di dalam hati kita. Dia belum tahu kemana dia harus pergi. Tetapi Tuhan katakan, kamu ambil dan bawa anak itu
dan sediakan kayu, dan nanti Tuhan akan beritahu kemana dia akan pergi. Dan pagi-pagi, besoknya pagi-pagi benar, dia sudah mempersiapkan ketika dia mendengar suara Tuhan itu. Walaupun mungkin kalau kita lihat, mungkin dia bisa saja dia menangis. Bisa saja dia bertanya, Tuhan kenapa anak saya yang saya harus korbankan? Saya mengasihi anak ini. Tetapi di dalam kesedihan hatinya dia tetap berjalan dan mengikuti akan perintah Tuhan. Lalu dia persiapkan segalanya dan dia berjalan, dia menggandeng anak itu dan dia bawa anak itu bersama-sama dengan Abraham. Kita lihat, kita naik ke atas di ayatnya yang keempat, masih di dalam Kejadian 22. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba itu untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ketika Abraham menggandeng Ishak, Abraham sudah melihat tempat di mana dia akan mengorbankan anaknya itu. Dengan perasaan yang sedih tentunya. Dia berjalan bersama dengan anaknya. Saudara, kalau kita bisa bayangkan itu. Jika kita ada di posisi Abraham, betapa sangat sulitnya kita membayangkan hal itu. Sebagai seorang tua, untuk membawa anak yang dikasihinya, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saya kira itu luar biasa. Bagaimana membayangkan perasaan daripada Abraham itu. Tetapi dia terus berjalan dan dia terus berjalan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan anaknya. Saya bayangkan mungkin kalau saya di posisi dia, bisa berurai air mata untuk menjawabnya. Seorang anak menjawab, bertanya kepada orang tuanya. Di mana tempat, bahkan di mana domba yang akan dikorbankan. Mereka tidak melihat. Tetapi Abraham sebagai orang tua, dia tahu apa yang akan dia lakukan. Sekalipun dia dengan perasaan yang sedih, tetapi dia berjalan terus. Dia berjalan terus untuk melakukan hal itu. Di ayat yang ke-9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anak itu. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan.
Lalu berfirmanlah, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Luar biasa, saudara. Ketaatan Abraham diuji luar biasa oleh Tuhan. Tetapi dia tidak gentar untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sekalipun dirinya sendiri merasa sakit, dia harus memberikan anak kesayangannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, kalau kita bayangkan jika kita kembali ada di posisi Abraham, saya rasa kita tidak mampu untuk melakukan itu. Bisa dibayangkan anak kandung sendiri, anak tunggal, kembali akan dipersembahkan. Tetapi Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kasih. Apa yang ada di dalam hatimu, apa yang engkau lakukan, Tuhan tahu. Bahwa Dia memilih untuk taat kepada Tuhan. Sekalipun hatinya mungkin tercabik-cabik, sekalipun hatinya mungkin itu sakit, tetapi dia mau melakukan untuk taat kepada Tuhan. Haleluya. Biarlah di dalam kehidupan saya dan saudara, kita pun belajar bagaimana kita mau taat kepada Tuhan. Mungkin kita pun mengalami situasi yang sulit di dalam kehidupan kita, di dalam pribadi kita masing-masing. Tetapi kalau kita belajar firman Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Saatnya kita taat kepada firman, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya. Maka Tuhan akan menyatakan pembelaannya. Maka Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Ishak sudah ditidurkan dan dia akan disembelih. Ini situasi yang sangat menyedihkan. Mungkin di dalam kehidupan saya dan saudara juga seperti itu. Mengalami hal-hal yang mungkin kita harus diperhadapkan dengan situasi yang seperti ini. Mungkin kita bisa bilang, oh kita mau melakukan firman Tuhan. Mungkin ada hal yang harus kita tinggalkan. Ada hal yang harus kita korbankan. Tetapi kita mau taat kepada Tuhan. Mungkin itu sakit yang kita rasakan. Tetapi saudara, kita belajar kepada firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan itu selalu membuat sesuatu tepat pada waktunya. Manakala hidup saudara dan saya taat kepada firman, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ketika Abraham taat, dia mau menyembelih anak kesayangannya, maka di situ Allah melihat dia, sehingga malaikat dikirimkan untuk mengatakan jangan melakukan itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan sudah menyediakan segala-galanya. Tuhan sudah menyediakan domba yang akan menjadi korban bakaran itu. Sebab itu saudara, kita tidak perlu takut.
jika kita melakukan kebenaran di dalam Tuhan, jika hidup kita layak dan berkenan kepada Allah, sekalipun kita mengalami hal-hal yang mungkin menyulitkan atau menyakiti, tetapi Dia tepat pada waktunya akan membela saudara dan saya. Puji Tuhan, asalkan kita tetap setia mau beribadah kepada Tuhan. Asalkan kita tetap mengandalkan Tuhan dan jangan lari meninggalkan Tuhan. Tuhan selalu akan membela kita jika kita takut melakukan hal-hal yang berdosa. Di dalam Roma 6 ayatnya yang ke-17 di sana. Roma 6 Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Haleluya. Tuhan katakan bahwa memang dulu kamu hamba dosa. Ketika kita belum mengenal firman, mungkin kita banyak melakukan kesalahan. Mungkin banyak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan sebab kita belum mengenal Tuhan dengan benar. Tetapi sekarang kita sudah mengenal Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita sudah diajar oleh Tuhan dan dididik oleh Tuhan. Maka saatnya kita menyerahkan tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Dikatakan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau dulu kita menjadi hamba dosa, tetapi sekarang kamu sudah dimerdekakan dari dosa. Bahkan dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Rasul Paulus mengucap syukur bahwa ada perubahan yang terjadi sangat besar bagi jemaat-jemaat ini. Dulu memang kamu menjadi hamba dosa. Dulu memang kamu belum mendengar firman. Dulu memang kamu belum mengetahui apa yang menjadi didikan Allah kepada saudara dan saya. Tetapi sekarang dikatakan kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu menjadi hamba kebenaran. Sebab itu firman Tuhan yang lain katakan jika engkau mengetahui banyak, maka engkau dituntut banyak. Tetapi ketika engkau hanya mengetahui sedikit, enggak dituntut terlalu banyak, saudara. Bagi kita yang sudah belajar firman Tuhan mungkin sudah beribu-ribu kali perkataan firman Tuhan ini. Yang Tuhan mau adalah kita mau taat. Memiliki komitmen di dalam Tuhan. Untuk kita menikmati
berkat dan janji firman-Nya. Luar biasa. Untuk kita mau dikatakan mentaati pengajarannya. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang juga yang takut akan Tuhan adalah dia beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, itu adalah ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan. Ciri-ciri orang yang rindu akan Tuhan, rindu akan firman-Nya. Untuk kita mau mendengar suaranya. Sebab itu dimanapun saudara dan saya berada, apalagi di tengah-tengah sekarang situasi yang sedang terjadi di muka bumi ini, dengan adanya pandemi corona, kadang kita seperti saat ini kita tidak bisa bertemu bersama-sama di gereja, tetapi dimanapun saudara berada, apakah saudara ada di rumah atau di kantor atau dimanapun, ada berkat firman Tuhan yang disampaikan. Mungkin Anda sendiri, Anda tinggal membuka dengan di YouTube channel GPDI Polonia di mana kita beribadah. Anda bisa duduk dengan manis, dengan sikap beribadah dan membuka, sudah mendengar firman. Jadi alangkah sayangnya kalau firman yang sudah disediakan kita tidak mau mendengarnya. Tapi mari saudara, firman ini datang kepada kita untuk kita beribadah kepada Tuhan di dalam segala situasi. Mau di rumah, mau kita beribadah di gereja, atau dimanapun kita berada di kantor dengan adanya fasilitas yang saat ini canggih. Mari kita buka dan dengar firman Tuhan. Sebab di sana setiap firman itu menjadi berkat bagi kehidupan saya dan saudara. Kita lihat lagi bagaimana Yosua di dalam Yosua 24, saya kira ini sudah ayat yang sudah sangat terkenal. Bagaimana Yosua beribadah kepada Tuhan. 24 ayatnya yang ke-14. Yosua 24 ayatnya yang ke-14. Dikatakan oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua mengajak bangsa Israel ini untuk beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Dikatakan jauhkanlah Allah lain. Sebab Allah di mana Yosua akan beribadah adalah Allah yang hidup. Allah yang berkuasa akan dunia ini.
Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dan kita percaya bahwa Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan jiwa saya dan saudara, yang memberi nyawanya, yang berkorban untuk memberikan nyawanya untuk menebus segala dosa kita. Dan Dia yang sudah mati dan bangkit serta naik ke surga. Dan Dia ada di sana. Hendaklah kita percaya kepadanya dan beribadah kepadanya. Inilah yang disampaikan oleh Yosua kepada bangsa ini. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan yang hidup itu, Tuhan yang akan mengerti apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Tetapi semuanya ini diserahkan kepada saya dan saudara. Yosua tidak memaksa kepada mereka, tetapi dia memberikan alasan. Jika kamu beribadah kepada Tuhan, jika kamu beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup itu, maka Dia memiliki jaminan untuk memelihara kita, untuk memelihara bangsa ini, untuk memelihara keluarga mereka, untuk memelihara keturunan mereka, sebagaimana tadi disampaikan oleh Musa, bahwa Tuhan menasehatkan untuk menyampaikan firman ini sampai kepada keturunan. Sebab Tuhan akan menyertai bangsa ini sampai masuk ke tanah Kanaan, menerima berkat yang dijanjikan, yaitu tempat di mana yang penuh dengan susu dan madu, berbicara tentang berkat-berkat yang Tuhan akan berikan. Baik itu berkat jasmani, baik itu berkat keselamatan. Diserahkan, Yosua serahkan kepada bangsa ini. Tetapi dia mengatakan bahwa dia bersama seisi rumahnya, dia memilih untuk beribadah kepada Tuhan dengan setia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah ini juga menjadi pegangan di dalam kehidupan kita untuk tetap setia sampai akhir hidup kita. Kalau sekarang kita mungkin, ya saya pengen beribadah ke gereja, tetapi karena corona atau berbagai macam alasan, tetapi firman Tuhan ini tetap terus disampaikan. Sebagaimana saat ini, walaupun saudara dan berada di rumah, saudara masih menerima berkat firman. Jadi sayang saudara kalau saudara tidak beribadah atau tidak membuka YouTube channel ini. Saudara sudah yang seharusnya menerima berkat firman Tuhan, terlewati dengan begitu saja. Tetapi kita mau belajar kepada Yosua. Dia memiliki komitmen, dia katakan dia tetap bersama keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah komitmen itu juga kita mau lakukan di dalam hidup ini, untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, saudara, kita mau beribadah kepada Tuhan. Supaya kita boleh menikmati janji yang Tuhan berikan. Luar biasa, puji Tuhan.
Dan tadi hal yang pertama, bahwa Tuhan menginginkan bahwa untuk hidup takut akan Tuhan, agar kita menjauhi kejahatan, agar kita meninggalkan dosa. Dan yang kedua juga, kita mau taat kepada Tuhan. Bahkan yang ketiga dikatakan, hendaklah orang yang takut kepada Tuhan itu juga beribadah kepada Tuhan. Sehingga di dalam kita beribadah kepada Tuhan, maka kita menyerahkan tubuh ini untuk masuk, untuk taat di dalam kebenaran Allah. Roma 12 ayatnya yang ke-1. Ini sudah kita biasa dengar, bahwa untuk mempersembahkan tubuh kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya, puji Tuhan. Kembali saya baca kembali, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Allah. Untuk memuji, menyembah Dia, masuk di dalam hadirat-Nya. Maka kita akan menikmati kebahagiaan yang luar biasa. Dan dikatakan di sini, itulah yang berkenan kepada Allah dan yang menjadi bagian di dalam ibadah kita, ibadah yang sejati kepada Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika kita beribadah kepada Allah dengan tulus, ikhlas, dengan segenap hati dan jiwa kita, maka dikatakan itulah ibadahmu yang sejati. Agar kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi kita berubah oleh pembaruan budimu. Dari perbuatan-perbuatan, dari karakter-karakter duniawi, masuk kepada karakter ilahi. Sorry. Saya ulangi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya orang yang beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa,
Orang yang beribadah kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas dan setia. Maka di sana dikatakan ada satu perubahan yang terjadi, yaitu berubah untuk meninggalkan hal-hal, perkara-perkara dunia ini. Kita sudah diubah oleh Tuhan. Kita sudah diubah oleh kasih Kristus. Agar kehidupan saudara dan saya hidup di dalam kekudusan, kata firman Tuhan ini. Sehingga kita dikatakan kita berkenan dan layak ada di hadirat Tuhan. Dan inilah yang menjadi ibadah yang sejati. Saudara, kalau kita berkenan di hadirat Tuhan, ada kenikmatan yang luar biasa yang tidak dapat dunia berikan. Yaitu sukacita ilahi, damai sejahtera yang datang dari Allah. Dan berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, ini kata Rasul Paulus di ayat yang ketiga, masih di dalam Roma 12, kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Orang yang takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan meninggalkan hal-hal duniawi, hal-hal yang tidak berkenan oleh Tuhan. Bukan berarti kita sebagai anak Tuhan yang sudah beribadah kepada Tuhan tidak memiliki kebebasan untuk berbuat sesuatu. Tetapi semua ada aturannya. Semuanya sesuai dengan firman. Apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan firman atau tidak? Ada batasan, tetapi batasan itu membawa kita hidup di dalam kebenaran yang memberikan damai sejahtera dan sukacita ilahi di dalam kehidupan ini. Sehingga kalau dulunya Anda senang berdansa, lalu sudah menjadi anak Tuhan, Anda tidak melakukan hal itu kembali. Tetapi bukan berarti di tengah-tengah orang yang suka berdansa Anda gelisah. Tetapi Anda akan tenang. Karena apa? Karena Roh Allah ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak terpengaruh lagi dengan hal-hal dunia ini. Tidak terpengaruh lagi dengan pesta pora yang memabukkan. Tidak lagi terpengaruh. Sebab saudara dan saya sudah dibawa oleh Tuhan. Sudah berubah dari kehidupan duniawi itu menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kekudusan. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Agar kita tetap taat, tetap setia, beribadah. Bahkan di Mazmur ke-25 ayat yang ke-12, kita baca di sana yang terakhir.
Mazmur 25 ayatnya yang ke-12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Puji Tuhan. Dan biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat saya dan saudara. Untuk kita menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Untuk orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan, yang sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan duniawi dan masuk di dalam kebenaran Allah. Untuk kita tetap ada di dalam kekudusannya. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang berbahagia, kata firman Tuhan ini. Dan menikmati bagaimana Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Bahkan juga dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Kalau Tuhan bergaul karib, saudara, berarti kita boleh menjadi sahabat Tuhan. Kita boleh menikmati keberkatan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua.